Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan saya yakin firman yang kita dengar malam hari ini mengingatkan hidup kita, menguatkan kehidupan kita semuanya. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Allah. Lewat Alkitab yang kita pegang. Mungkin ada di rumah kita, mungkin ada di HP kita. Tetapi apabila kita membacakan firman Allah ini, bahkan menjadi kekuatan buat kita. Wahyu berkata di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Pertama-pertama bahwa berbahagialah orang yang membacakan firman Allah. Kita bacakan kepada anak-anak kita. Kita bacakan kepada saudara-saudara kita. Kita bacakan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah persekutuan kita. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Kita bacakan untuk diri kita sendiri. Maka kita akan berbahagia. Dan mungkin kita berkata, aku sudah baca firman Allah. Tapi firman Allah berkata, bagi yang mendengarkan kebenaran firman Allah, nubuat itu. Bukan hanya sampai mendengar, bahkan menuruti segala tulisan yang ditulis oleh firman Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menurut penelitian bahwa Alkitab itu menyehatkan jiwa, bahkan menyehatkan tubuh. Apabila kita baca firman Allah dengan teratur. Kita membacakan firman Allah secara teratur dari hari ke hari. Menurut riset daripada Profesor Dr. Jeffrey, pada tanggal 30 Juli 1996, dilaporkan bahwa orang yang membaca Alkitab secara teratur, bukan hanya jiwanya yang baik, tetapi tubuhnya juga baik. Ditemukan bahwa membaca Alkitab secara teratur mempunyai tekanan darah rendah. Jadi kalau saudara darah tingginya agak tinggi, jadi saudara gak sering baca firman Allah dengan teratur. Ya. Tingkat depresi rendah, gak mudah stres. Melihat ekonomi, melihat situasi, tidak mudah stres. Karena apa? Baca firman Allah. Lebih sedikit menderita penyakit jantung. Luar biasa. Dengan kita membaca firman Allah, denyut jantungnya tidak seberapa. Ya, ini obat ya, yang paling mujarab. Jarang kecanduan alkohol atau obat-obatan. Jadinya kalau anak-anak kecanduan dengan alkohol, bahkan obat-obatan, kemungkinan orang itu tidak sering baca firman Allah dengan teratur. Mungkin sekali seminggu kalau dia pergi ke gereja. Jarang terjadi perpecahan dalam perkawinan. Hari-hari ini musim, kawin cerai, dan lain-lain sebagainya. Mungkin keluarga itu jarang baca Alkitab. Tingkat kesehatan yang lebih jauh. Kita akan fit badan kita akan sehat, segar,
Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan bahwa Alkitab itu luar biasa. Ini adalah pengalaman dari Samuel. Ya, kalau saya coba baca kepada kita, ya, 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Haleluya. Alkitab memang luar biasa. Firman Allah adalah luar biasa. Tetapi dicatat di sini menjadi pengalaman daripada Samuel. Samuel makin besar. Dari kecil dia akan semakin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Saya senang kalau ada anak Tuhan seperti ini. Setiap firman Allah enggak milih-milih. Dia tidak akan biarkan, berarti dia tidak membiarkan begitu saja itu firman Allah. Dia tidak mau gugur firman Allah dalam hidupnya. Dia hidupkan firman Allah ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau kasih tahu kita malam hari ini, dan maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Haleluya. Ada sesuatu yang dipercayakan. Samuel dipercayakan jabatan Nabi. Kalau Bapak Ibu sering membaca firman Allah dengan teratur, tidak dibiarkan firman Allah itu gugur, mati dalam kehidupan kita, tapi dia akan hidup. Saya yakin kalau Samuel dapat jabatan, mungkin juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang merindukan jabatan. Baca firman Allah. Mungkin ada berkat-berkat yang lain yang Tuhan percayakan bagi kita. Mungkin dalam usaha kita, dia akan berkati dan dia percayakan segala sesuatu yang terbaik buat saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab itu luar biasa. Kalau kita baca, kita dengarkan, bahkan kita menurutinya, kita akan bahagia. Kalau kita baca firman Allah dengan teratur, maka ada sesuatu yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Antara berkat rohani dan berkat jasmani. Masih kita berharap di tengah-tengah COVID seperti begini. Kita berharap pada kebenaran firman Allah. Karena Samuel, dia tidak mau gugurkan firman Allah yang ia dengar. Maka Tuhan taruh jabatan dalam hidupnya. Diberkati hidupnya dengan luar biasa oleh Tuhan dipakai hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Merenungkan firman Allah, membaca firman Allah, merenungkan artinya, menjadikan firman Allah itu menjadi pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bawa firman Allah, kita berdoa kepada Tuhan. Kita menjadikan penyembahan kita firman Allah itu sampai Tuhan buat mujizatnya, sampai jadi itu firman Allah. Makanya saya mau berkata, Alkitab itu adalah luar biasa. Alkitab yang kita pegang luar biasa. Alamilah mujizat Tuhan. Berikanlah waktu saudara
untuk membaca firman Allah dengan teratur. Kita akan merasakan kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita akan rasakan dan kita akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Dan yang ketiga, kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Buatlah tekadmu kepada Tuhan untuk membaca Alkitab ini. Jangan biarkan Alkitab nganggur begitu saja. Baca dan baca dan baca. Kiranya Tuhan tolong saya dan saudara, bahkan Bapak Ibu, jangan biarkan Alkitab nganggur di rumahmu. Baca dan baca. Suatu saat firman Allah tidak ada di muka bumi ini. Tetapi kalau kita sudah baca, maka Tuhan akan ingatkan firman Allah itu di dalam kehidupan kita. Sebab firman Allah menjadi sumber kekuatan dan pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.